Shalom, perkenalkan saya Regina Amelia Gultom dari kelas 12 IPA 2 di SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Di sini pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi Charles Darwin, yang mana Charles Darwin dijuluki sebagai Bapak Evolusi, dari mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing R. Silalahi. So, happy watching! Sebelum masuk kepada teori evolusi Charles Darwin, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Fakta adanya evolusi antara lain fosil, alat tubuh yang tersisa, anatomi perbandingan, dan petunjuk biokimiawi. Salah satu alasan terjadinya perubahan pada makhluk hidup adalah terjadi perubahan DNA atau terjadi mutasi. Evolusi organisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama evolusi progresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang mampu bertahan ke kehidupan berikutnya. Artinya, makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tetap hidup. Yang kedua, evolusi regresif, yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang tidak mampu beradaptasi dan akhirnya punah. Artinya, makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga mati dan punah. Selanjutnya kita masuk kepada definisi teori Charles Darwin. Ada dua isi penting dari teori Darwin abad ke-19, yakni yang pertama menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah hasil keturunan dari moyang yang sama yang mengalami modifikasi. Yang kedua, teori tersebut menyajikan sejumlah besar fakta, yakni hanya dapat dijelaskan secara saintis saja, jadi tidak dapat dikaitkan dengan agama apapun. Teori evolusi organik Darwin abad ke-19 ini semakin menggemparkan dunia intelektual modern. Terlebih pada tahun 1871, beliau mengeluarkan buku yang berjudul The Descent of Man, yakni menguraikan implikasi teori evolusi organik tentang asal-usul kehidupan manusia. Jadi, manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama, bukan berarti nenek moyang manusia adalah kera. Fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin. Yang pertama, terdapat variasi dari populasi makhluk hidup. Yang kedua, spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Yang ketiga, sumber daya alam di bumi terbatas. Yang keempat, proses ini berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Contoh percobaan teori evolusi Charles Darwin. Contohnya adalah evolusi jerapah. Jerapah pada awalnya ada jerapah yang berleher panjang dan ada jerapah berleher pendek. Pada waktu itu, daun-daun yang menjadi makanan jerapah dapat diperoleh dari pohon rendah dan juga pohon tinggi. Namun, semakin lama, daun-daun yang ada pada pohon rendah semakin sedikit hingga akhirnya habis, sehingga jerapah berleher pendek mengalami kepunahan, sedangkan jerapah berleher panjang masih dapat memperoleh makanan dan dapat bertahan hidup hingga sekarang. Dari evolusi jerapah dapat disimpulkan bahwa teori Charles Darwin adalah yang pertama, perubahan-perubahan yang terjadi pada organisme oleh seleksi alam atau natural of selection. Yang kedua, yang paling kuat adalah individu yang mampu bertahan hidup atau survival of the fittest. Individu yang bertahan akan mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Yang ketiga, individu akan berusaha keras untuk bertahan hidup atau struggle of existence. Individu yang tidak mampu bertahan hidup akan mati dan mengalami kepunahan. Sedangkan individu yang dapat bertahan akan
akan melanjutkan hidup dan bereproduksi. Kesimpulan dari teori seleksi alam oleh Charles Darwin. Yang pertama, terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan reproduksi organisme. Kedua, terjadi interaksi antara lingkungan dengan variasi sifat yang dimiliki oleh individu pada suatu populasi. Yang ketiga, seleksi alam menghasilkan organisme yang mampu bertahan ataupun beradaptasi pada lingkungannya. Kelemahan dari teori Charles Darwin adalah Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana nenek moyang pertama dari semua makhluk hidup dapat tercipta. Yang kedua, bukti masih samar-samar dan bukti yang ada tidak dapat bertahan hingga saat ini. Yang ketiga, kesimpulannya tidak dapat diulang. Demikianlah dari materi teori evolusi Charles Darwin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.